Kami dulu ketika masih keras, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung. Dan tak lupa kita bersolawat kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Kita di sini sama umat muslim, kita harus bersatu, tidak berpecah belah. Perbedaan pendapat dari suatu golongan itu hal yang wajar, tidak boleh dijadikan penghalang, apalagi saling bermusuhan satu sama lain, menjelekkan, merendahkan. Kalau itu tidak sepaham, direndahkan, disudutkan, bahkan yang lebih tidak boleh diungkapkan itu, jangan sampai memberikan kepada orang yang bukan golongannya, dianggap rendah pemahamannya, bahkan sampai menganggap orang lain itu kafir. Jangan sampai hal demikian. Karena di mata Allah, Islam itu satu agama yang diturunkan oleh Allah adalah agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Tiada agama yang diturunkan oleh Allah, hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang selamat pun nanti di akhirat itu hanyalah agama Islam. Ini yang jangan sampai kita sama umat muslim, umat Islam itu, meskipun berbedaan pendapat, tapi tetap kita bersatu demi kebaikan. Toh akhirnya kita akan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaan jalan saja. Tujuannya sama, menghadap Allah di akhirat kelak. Semuanya. Insya Allah kita semua harus selalu persahabatan ataupun persaudaraan, jangan sampai pecah. Ini ada mantan yang golongannya ini sangat keras dan selalu menyudutkan pada golongan yang lain, selalu menganggap dirinya benar dengan keangkuhan dan kesombongannya. Silakan untuk menjadi renungan kita sebagai umat muslim, umat Islam. Jangan sampai perpecahan ini terjadi. Sangat sedih. Saya pribadi pun sama umat muslim itu bersaudara, saling membantu, saling mengasihi, mengayomi. Itu yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pengakuan sebagai mantan yang keras pendapatnya, golongan pendapatnya, selalu dalam jiwanya itu ingin menang sendiri, selalu merasa dirinya benar. Orang lain itu kalau salah, orang lain dianggapnya belum melaksanakan syariatnya, dianggapnya tidak, pelaku-pelaku yang bid'ah. Ini yang jangan sampai penyerangan semacam ini kepada sesama umat muslim. Ini yang sangat sedih untuk kita semua. Seharusnya ini menjadikan sama umat muslim, sama Islam itu saling berangkulan meskipun berbedaan pendapat. Ini mantan Wahabi Ustadz Abdullah Hadrami mengungkapkan pengalaman beliau ini sendiri
yang dirasakan oleh beliau sendiri. Waktu beliau dalam golongan tersebut, merasa dirinya gagah, merasa dirinya benar, ego, sombong, takabur. Ini yang beliau rasakan. Beliau sendiri. Silakan untuk dipendengarkan. Beliau yang merasakannya sendiri. Kami dulu ketika masih keras, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua, ujub. Karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita, intinya sama, kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu. Ya didoakan aja, doakan dapat hidayah. Iya, itu nggak sadar. Ibaratnya orang kerja di pabrik kulit Bapak Ibu. Pabrik kulit itu baunya enak atau nggak enak? Bau nggak enak. Pabrik kulit baunya nggak enak. Tapi yang kerja di sana itu nggak bau. Karena hidungnya sudah terbiasa bau nggak enak. Nah, untuk menyadarkan dia, harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu. Dikeluarkan dulu, nah, diajak piknik dulu. Jalan-jalan. Untuk dinormalkan dulu hidungnya. Setelah diajak jalan-jalan, hidungnya sudah normal, ajak balik ke sana. Ternyata dia baru sadar, ternyata baunya nggak enak ini. Iya, seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa, keluarkan dulu. Ditata dulu otaknya. Sudah rusak otaknya, ditata kembali. Saya jujur Bapak Ibu. Sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian. Maka perlu ditata kembali. Misalnya dari kelompok Salafi, kita katakan, kamu tetap Salafi, nggak masalah. Saya tetap Salafi, nggak berubah. Ya. Cuman yang berubah adalah sikap, menyikapi perbedaan pendapat. Kalau dulu langsung vonis sesat. Sekarang enggak, silakan. Beda pendapat, tapi kita tetap bisa bersinergi, kita saling menghormati, masing-masing punya hujah, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya kitab, masing-masing punya ulama. Monggo silakan. Insya Allah masuk surga semuanya. Karena intinya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 6, Al-Qur'annya sama, haditsnya sama, ya syaratnya sama, tafsirnya sama, sholatnya menghadap kiblat yang sama, semuanya sama. Paling-paling beda apa sih? Ya, paling-paling beda ya tahlilan, maulid, qol, dan semisalnya. Insya Allah masuk surga semuanya. Seperti itu. Jadi ya kita terangkan saja, mereka mau alhamdulillah, mereka nggak mau, yang penting kita terus menjelaskan, memberikan pencerahan, kita mendoakan. Insya Allah kebenaran itu ada cahayanya. Dan insya Allah, dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati orang yang memang siap untuk menerima cahaya itu. Jujur, kami dulu keras Bapak Ibu. Sehingga kalau ada teman-teman yang keras, kami nggak kaget. Kami hanya mengatakan, saya sudah melewati masa-masa seperti itu. Ya, atau bahasa mudahnya itu sudah khatam lah. Khatam, sudah tobat, sudah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang lainnya aja. Nah, salafus soleh zaman biyen nih kalau salafus soleh yang ngomong-ngomong tentang bid'ah, bahaya bid'ah, hati-hati bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan dengarkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sopo? Gitu loh. Kalau kita buka salafus soleh, ahli bid'ah di kalangan mereka itu ya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kemudian ya Jabriyah, kemudian apa lagi? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Nawasib, seperti itu. Lagi salafus soleh ngomong digawe ahli bid'ah. Nah sekarang ditembakkan kepada siapa?
Ditembakkan pada siapa? Ahli sunnah dulure dhewe. Iki ayat, hadis, ucapan salafus saleh tiga ahli bid'ah ditembakno nang wong Muhammadiyah, ditembakno nang wong NU, ditembakno nang habaib yang notabene mereka juga ahlu sunnah wal jamaah, ditembakno nang ngene koncoe dhewe. Bahkan kadang padha salafine saling nembak sebagai ahli bid'ah. Opo iki? Iki ajaran Khawarij ini. Ini ajaran Khawarij. Itulah yang namanya agama tidak lebih dari apa? Tenggorokannya. Iya, awakmu hafal Quran 60 juz hafal kon. Kudu 30 menit hafal 60 juz. Sampai kakean hafalane. Sampai Taurat Injil dihafalno kabeh. Injil, Taurat, Zabur hafal kabeh. Tapi tersesat, anjing-anjing neraka. Hati-hati, gak gampang iki. Ya bahaya Bapak Ibu. Makanya sebelum saya jelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah solusi, ya terangkan dulu. Jangan sampai ya menyalahfahami Al-Qur'an. Kejem hari itu Bapak Ibu, kejem. Kalau saya ceritakan ngeri Bapak Ibu, kekejamannya. Tapi waktu kita singkat. Ya. Dan ini dan yang membuat seseorang itu terpengaruh pemikiran Khawarij, kaum radikal. Ini Bapak Ibu lek kepengin jadi radikal. Carane, tahu carane. Ya, ini tutorial menjadi teroris. Ya, silakan nanti diajarkan kepada keluarganya. Ini tutorial jadi teroris. Yang pertama-tama ada 4 tahapan. Tahapan pertama, pikiran harus sempit. Tidak boleh luas. Wawasan harus sempit. Gak oleh wawasan luas. Tadi ngajine mek ikut tok ae wis. Sing dibaca ikut tok ae. Jangan dengarkan yang lain. Jangan ya membaca yang lain. Gak oleh. Iki tok pokoke wis. Iki tok, sumber iki tok. Itu yang pertama tahapannya. Dari tahapan yang pertama nanti naik ke tahapan yang kedua. Yaitu kekerasan dalam cara berpikir. Yang ada di benaknya, wis pokok sing beda iku sesat kabeh. Sing beda iku keliru kabeh. Sing beda itu kafir kabeh. Sing beda itu ahli bid'ah, ahli nar, dolala kabeh. Itu tahapan yang kedua. Itu baru ada di benaknya. Naik ke tahapan yang ketiga, kekerasan dalam kata-kata. Mulai berani apa? Membuli, nulis, status, dan seterusnya. Pokok sing beda iku sesat, sing beda iku ahli bid'ah, dolala, finnar, sing beda itu kafir, tauhid, ansaru tawagid, dan seterusnya. Wis pokok sadonya tauhid kabeh. Sing tauhid medhek tok. Nah, kemudian terakhirnya puncaknya adalah kekerasan dalam fisik. Kekerasan fisik, yaitu mukul, ngebom, belai, dan seterusnya. Semua bermula dari apa? Semua bermula dari apa? Semua bermula dari wawasan yang sempit, bahaya sekali. Karena itu dengarkan yang lain, baca yang lain. Lek ngaji aja sak sumber tok. Tersesat enggak, kamu tidak akan tersesat selama dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, kalau Syiah, Rafidhah, Khawarij jangan didengarkan, nanti Anda tersesat. Tapi kalau sesama ahli sunnah dengarkan, supaya Anda tidak menjadi radikal, supaya Anda tidak menjadi teroris. Niki ngaji mek iki tok, ae gak ngaji liyane. Ya teroris kon iki. Teroris nuduh wong teroris, yang teroris kon gitu loh. Ya. Jadi semua dianggap sesat nang donya. Ya apa? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat Abdullah bin Abbas ketika oleh sahabat Ali diutus. Pertanyaan pertama, sejak kapan Ustadz kan dulu salafi? Bagaimana mujahadahnya itu bisa berubah menjadi sekarang kan gitu? Nah, boleh dijawab, boleh tidak? Demikian. Baik, terima kasih. Yang pertama, kapan Ustadz salafi? Dijawab Pak, boleh jawab, boleh tidak? Ya, mujahadah ya. Mujahadahnya sejak tahun 2998 waktu perang 98. Waktu perang 98 Kubang. Kan perang itu dulu. Ingat perang Kubang, Pak. Saya mengaji, kemudian 99, 2000, 2001, tapi sambil ngaji juga tempat lain, nyuri-nyuri dari murabbi, dari ustaz-ustaz tuh. Tapi kalau ada daurah ikut. Kemudian 2006 udah mulai agak-agak bingung. Satu hari yang membuat saya berhenti itu mujahadah itu apa? Perasaan saya itu kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja.
asal masuk ke masjid nengok orang tu kecil aja Pak, nganggap orang tak berilmu. Jadi saya merasa tak enak, ini orang beramal tak dengan ilmu. Itu kan doktrin tuh, yang berilmu tuh kan cuman kami. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah, kami belajar hadis, kami ini betul sanadnya, betul hadisnya, ini semua dalilnya sahih, ini yang diamalkan, salaman setelah sholat, orang yang masuk masjid, ini ahli bid'ah semuanya. Asal memandang orang tuh kecil, itu yang saya rasakan. Ada hati saya yang tak puas. Satu hari, bolehlah nih, satu hari celana saya agak bolong kecil di sini. Jadi solat adalah kawan, tak usahlah sebut namanya dia. Kalau disebut namanya tak enak, dia jual kelapa tuh di Jalan Paus. Nah, sebut nanti dia terkenang tuh, entah terkenang tak tidak lagi. Jadi selesai solat tuh, celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah solat, tak sah solat, tak sah solat, gitu dia. Kan sama-sama pengajian nih. Tak sah solat antum, ulang solat antum, tapi kasar. Gitu. Lalu saya bilang, abang kok kasar? Betul sebenarnya saya bilang. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi, pengikut sahabat. Sahabat tu kan lemah lembut, saya bilang. Kalaulah ada, maaf bang ya, saya bilang, kalau kayak gini Islam zaman sahabat tua, saya bilang, kasar seperti abang ini, macam mana orang mau masuk Islam? Untung saya Islamnya tu ada sekarang. Kalau saya hidup bersama Nabi di zaman sahabat tu, perilaku sahabat tu sekasar abang ni, tak masuk Islam saya tu. Astagfirullah, saya bilang. Maaf ya gitu. Begitu kasarnya antum ni, saya bilang. Tapi marah saya kan, marah, kasar kali ini, ngakunya ikut sahabat tapi kasar, sombong-sombong. Itu dah satu kesal. Satu hari diskusi lah, diskusi sama kawan semua, tak usahlah sebut namanya, kau sebut tahu nih kan. Saya bilang, bang, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti dan berdoa saya di jalan tu bang, berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah tak bang? Ibadah. Okey, dia bilang. Tapi yang saya lakukan ni pernah dibuat Nabi tak bang? Saya bilang. Isu-isunya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan man amila amalan laisa amruna fahuwa ruddud. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya tak diterima, tertolak. Saya tadi beramal, kan ibadah tu kan, ya. Saya berdoa di jalan tu, lalu ditolak. Berarti kalau amal tu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan bang? Sebenarnya kan berdoa sampai di jalan, di tengah jalan, kan bid'ah tu kan. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Yang satu jawab, ya bid'ah, tapi masuk neraka tak berani. Dia bilang, ya itu bid'ah. Yang satu lagi, no comment. Semenjak itu saya bilang, berhentilah saya ngaji lagi. Kalian aja tak dapat jawab, saya bilang. Kenapa? Kalau seandainya saya masuk neraka, masa Allah kejam betul? Gara-gara saya berdoa masuk neraka, maksiat apa yang saya lakukan? Pada saya berdoa kepada Allah Ta'ala, itu ibadah kan, saya bilang. Pernah tak Nabi pernah buat kayak gitu? Berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan berdoa saya. Pernah tak Nabi buat kayak gitu? Tak ada dalilnya kan? Berarti saya nak ikut Nabi, bid'ah saya, masuk neraka saya. Udahlah saya berhenti ngaji lagi. Oh, langsung dibilang antum murtad. Apalan. Dan ini beliau Ustaz Abdullah Hadrami sekarang merasakan persaudaraan yang dia rasakan dengan Ustaz Adi Hidayat, dengan Ustaz Abu Somad. Sekarang terjalin persaudaraan sesama umat Muslim. Inilah yang beliau harapkan, ketenangan dalam jiwanya yang beliau rasakan sekarang. Begitu sangat dirasakannya sama umat Muslim itu, saudara. Dengan kelemah lembutannya sekarang, beliau Ustaz Abdullah Hadrami mengakui bahwa dirinya dulu merasa sombong, dulu merasa ujub, takabur, melihat orang di sekitarnya yang tidak sepaham dengan beliau, itu dianggap rendah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi dengan Ustaz Abdul Somad pun, Ustaz Adi Hidayat. Alhamdulillah, ini adalah kuasa Allah
Allah telah memberikan jalan ketenangan untuk dirinya. Dan Allah telah meluluhkan hatinya. Tadinya dari sekeras batu, sekarang menjadi luluh. Itu yang beliau rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kota Malang hari ini penuh dengan ilmu, penuh dengan cahaya, penuh dengan kebaikan. Kita kedatangan tamu istimewa Al-Ustaz Adi Hidayat Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah beliau adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berdakwah di jalan Allah. Dan insyaallah beliau sangat layak untuk diambil ilmunya sebanyak-banyaknya, ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. InsyaAllah beliau akan memberikan motivasi, inspirasi, memberikan kesejukan dan mencerahkan. InsyaAllah beliau mengajak kita semuanya bersama-sama masuk ke dalam surga. Beliau mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang, dan jauh daripada pengajaran kebencian. Semoga Allah menjaga beliau, dan saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya kumpul di dunia sampai di surga nanti. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz, hibbukum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya alhamdulillah berada di kota Malang, kota yang insya Allah dengan hadirnya orang-orang saleh, orang-orang baik, hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk pada kebaikan, akan hadir pula cahaya-cahaya Islam dari kota ini. Dan Malang sangat berbahagia, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian hamba Allah dianugerahkan salah satu ustaz yang insya Allah dalam pandangan kami saleh, Ustaz Abdullah Saleh Hadrami. Beliau sahabat kami saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah seperti antum belajar dari beliau, ilmunya alhamdulillah insya Allah ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari beliau. Amalannya insya Allah sepanjang kami saksikan, beliau masya Allah mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, dan juga menghadirkan kelembutan dan kebaikan-kebaikan yang patut jadi teladan untuk kita semua. Kita berbahagialah kota Malang. Kami berpesan, mohon jaga beliau dan tolong dibantu beliau agar dengan penjagaan antum semua, sinergi kebaikan insya Allah akan hadir dan hadir cahaya-cahaya Islam di kota Malang ini. Saya Adi Hidayat sekali lagi mengajak kita untuk bersinergi dalam kebaikan, mengajak kita untuk beramal dalam urusan dunia untuk mengantarkan kita pada kebahagiaan terakhir di akhirat nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertama sampaikan jazakumullah khair, dan ada sedikit dari Ustaz Abdullah insyaallah menyampaikan sesuatu. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala. Beliau insya Allah termasuk ulama yang direkomendasikan, ilmunya beliau insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, diakui oleh lawan ataupun kawan. Dan beliau mencerahkan, menyejukkan. Beliau juga membawa umat kepada persatuan. Beliau tidak mengajarkan kebencian, walaupun banyak yang hasut kepada beliau. Beliau suka dibully karena beliau terus terang saja punya kelebihan, masya Allah, tabarakallah, yang kita tidak punya. Uhibbuhu fillah. Mudah-mudahan kita bertemu di surga. Kalau antum di surga tidak ketemu saya Ustaz, cari saya Ustaz ya, insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wal afwi. Duduk bersama lapang, duduk sendiri sempit. Loh, duduk sendiri kok sempit? Ya, karena beban berat itu dipikul sendirian. Duduk bersama bisa lapang karena hal-hal yang berat. Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Musa alaihissalam, apa kata dia ketika minta, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Dia minta saudara, yaitu Harun. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, yang dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang lumpuh, tapi tetap dia juga berkata, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Betapa ini nikmat dan bersaudara. Mungkin kami banyak perbedaan, tapi satu yang mengikat kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersatukan harta akan binasa, bersatukan
Kekuasaan mungkin akan sirna, tapi bersahabat, berkawan, karena sesuatu yang tak akan lekang karena panas dan tak laku karena hujan, itulah yang akan membuat kita tetap bersama sampai bersama Nabi Muhammad SAW dalam Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu tadi perjalanan ataupun cerita dari beliau Ustadz Abdullah Hadrami yang mantan Wahabi. Beliau telah mengungkapkan semuanya. Itulah pengalaman yang telah beliau rasakan. Insya Allah ini menjadikan kita pelajaran bahwa persaudaraan, persahabatan jangan sampai pecah, apalagi sama umat muslim, sama umat Islam. Ini yang tidak sama sekali kita harapkan. Sangat sedih mendengarnya. Insya Allah bermanfaat ini untuk kita semua. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Saya pun membuat istilahnya mengulas pengalaman beliau. Ini bukan niat menjatuhkan golongan tertentu, tidak sama sekali dalam hati saya. Saya ingin semuanya bersatu, bersaudara, tidak sampai menyudutkan dengan golongan yang lain, apalagi sama umat Islam, umat Muslim. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.